Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fauzan dengan NIM 2021 0530209. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Baik, langsung saja. Kita masuk ke bagian yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing dapat dimaknai sebagai suatu metode penelitian yang melihat bagaimana media konvensional seperti televisi, surat kabar, radio, dan sebagainya, maupun media digital seperti media online seperti sekarang, menkonstruksi, membingkai, dan menggambarkan suatu peristiwa atau isu yang sedang terjadi. Analisis framing ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivistik dengan pendekatan produksi makna yang biasa kita kenal dengan ritual view. Ada beberapa model analisis framing dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Robert Edman. Jadi, ia memahami bagaimana media mengemas sebuah realitas dalam bentuk berita. Framing juga bisa terbentuk oleh beberapa faktor seperti organisasi, ideologi, ataupun sikap. Framing juga cenderung untuk mempengaruhi pemahaman, serta selera masyarakat terhadap suatu realitas yang terjadi. Karena menggunakan paradigma konstruktivistik, media akan menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan aspek lainnya untuk membentuk pemahaman masyarakat daripada realitas yang terjadi. Ada dua hal yang uh, jadi fokus dari Robert Edman, yaitu yang pertama adalah seleksi isu dan kedua adalah penonjolan isu. Seleksi isu dipahami bagaimana jurnalis atau wartawan memilih atau menseleksi aspek tertentu dalam sebuah berita, baik aspek yang ditonjolkan maupun dihilangkan. Sedangkan penonjolan isu lebih ke bagaimana isu tersebut ditampilkan dan disajikan baik berupa gambar maupun tulisan. Model Edman ini lebih banyak diterapkan pada isu-isu yang berkaitan dengan pemberitaan media dan memiliki pengaruh terhadap opini publik. Contohnya seperti isu sosial, isu ekonomi, isu kampanye politik, dan sebagainya. Adapun perangkat atau tools framing sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah define problems atau pendefinisian masalah. Hal ini lebih melihat kepada masalah dari isu tersebut itu seperti apa. Lalu adalah diagnose cause atau memperkirakan masalah, lebih melihat kepada penyebab dari isu tersebut itu apa. Lalu yang ketiga adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral, lebih kepada melihat nilai moral apa yang ada yang juga bisa dilihat dari isu tersebut. Dan yang terakhir adalah treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, lebih kepada langkah yang uh, langkah apa yang harus bisa dijadikan solusi dari isu tersebut. Oke, kita masuk ke tokoh yang kedua yaitu William Gibson. Jadi Gibson sendiri membagi framing tersebut menjadi dua hal. Yang pertama adalah framing device atau perangkat framing, dan yang kedua adalah reasoning device atau perangkat penalaran. Framing device sendiri ia bagi lagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah metafor atau pengandaian. Yang kedua adalah catchphrases atau frase yang menarik seperti slogan. Yang ketiga adalah eksemplar, yaitu contoh yang bisa memperjelas berita. Yang keempat adalah depiction, yaitu pelukisan dari isu yang ada. Dan yang terakhir adalah visual image atau gambaran. Sedangkan reasoning device atau perangkat penalaran ia bagi menjadi dua hal, yaitu roots atau analisis kasual, dan yang kedua adalah appeals
suatu prinsipal atau klaim moral. Baik di sini adalah contoh framing dari media eh, seperti yang baru saja ramai-ramai ini, terutama bagi fans sepak bola, yaitu Manchester United sebagai salah satu klub terbesar dunia sedang dijual dan salah satu calon pembelinya adalah Sultan dari Timur Tengah yaitu Qatar. Jadi media di sini mencoba untuk menggambarkan atau memframing sosok dari Sheikh Jassim yang mana dia adalah calon pembeli dari Manchester United. Jadi dalam media ini Sheikh Jassim digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekayaan yang fantastis, juga orang uh, yang memiliki keberminatan atau fans dari sepak bola, terutama Manchester United. Dan dia juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan Manchester United ke level yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu analisis naratif. Awalnya, narasi lebih sering disamakan dengan dongeng ataupun cerita. Namun seiring perkembangannya waktu, narasi kini dapat dilihat sebagai hal yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu informasi. Tapi perlu diketahui tidak semua informasi itu adalah narasi. Adapun beberapa definisi narasi dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Jirat Ganete. Jirat mendefinisikan narasi adalah representasi dari rangkaian peristiwa. Sedangkan Gerard Prince mendefinisikan narasi sebagai representasi dari eh, peristiwa yang dikomunikasikan satu atau lebih narator kepada satu atau lebih narasi. Adapun beberapa karakteristik dari naratif sendiri, yang pertama adanya rangkaian peristiwa. Yang kedua, rangkaian peristiwa tersebut tidaklah asal ataupun tidak random, namun berdasarkan logika tertentu. Dan yang terakhir adalah narasi terdapat pemilihan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memindahkan peristiwa tersebut ke dalam teks cerita. Adapun struktur narasi dari beberapa tokoh juga, yang pertama adalah dari Todorov. Todorov memiliki pemikiran struktur narasi berawal dari equilibrium atau keharmonisan. Lalu timbul adanya gangguan, lalu kembali kepada equilibrium atau keharmonisan. Lalu dari Liglesi juga membagi struktur ini menjadi 5 hal. Yang pertama kondisi keseimbangan, lalu terjadi gangguan, lalu kesadaran akan adanya gangguan, lalu adanya upaya memperbaiki gangguan, dan yang terakhir adalah memulihkan keseimbangan. Lalu juga ada pemikiran dari Mary Gillespie. Yang pertama adalah kondisi awal, lalu yang kedua timbulnya gangguan, lalu adanya komplikasi, lalu yang keempat masuk kepada klimaks, dan yang kelima adalah penyelesaian akhir. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu analisis semiotika. Analisis semiotika sendiri berasal dari pemikiran seorang ahli bahasa dari Switzerland, yaitu Ferdinand de Saussure. 3 tahun setelah kematiannya, lahirlah buku yang berjudul Cours de Linguistique General yang berisikan tentang kumpulan dan hasil pemikiran de Saussure terhadap linguistik atau bahasa. De Saussure sendiri memiliki 3 konsep terkait semiotika. Yang pertama adalah sinkronis dan diakronis. Sinkronis sendiri lebih berfokus pada struktur bahasa dan penggunaannya pada waktu tertentu, sedangkan diakronis berfokus pada perubahan pada struktur kosakata dan bahasa dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah Lang dan Parol.
Lang sendiri dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari aturan serta konvensi yang mengatur penggunaan bahasa, sedangkan parol adalah penggunaan lang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ya, yaitu signified dan signifier. Signified dimaknai sebagai tanda yang berwujud fisik atau dengan kata lain bisa diterjemahkan oleh indera kita sebagai manusia. Lalu eh, signifier lebih dipahami sebagai makna yang terkandung dalam tanda atau pesan tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang analisis framing, analisis naratif, juga analisis semiotika. Eh, saja, salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.